Dan juga teman-teman dari Masjid Istiqlal pun tidak ketinggalan juga turut membantu, terutama karena terowongan silaturahim dibuka. Jadi teman-teman dari Masjid Istiqlal pun juga turut serta untuk berpartisipasi bergiliran untuk menjaga di seputar terowongan silaturahim. Dan ini sangat memudahkan umat karena dari misa parkir dari Istiqlal menuju katedral itu apalagi tadi hujan. Nah itu dengan demikian sangat membantu umat untuk berpindah dari Istiqlal menuju katedral. Dan hari ini tengah berlangsung ibadat ya, jadi hari ini adalah ibadat Jumat Agung dan kursi yang tersedia itu kurang lebih sekitar 4.600-an. Sebenarnya kita juga menyediakan kursi tambahan kalau diperlukan di dekat Geraha Pemuda. Itu lebih dari 4.600 jadi 4.800, tapi yang sangat aktif itu 4.600-an. Nah, kalau dengan berdasarkan hari ini tadi pagi itu kelihatannya hampir penuh 4.600-an. Kemudian yang sekarang juga kelihatannya seperti itu. Jadi kurang lebih perkiraan pada hari ini nanti akan sekitar umat yang datang itu 10.000 sampai 13.000. Dan kemarin juga sekitar 12.000-an. Jadi kemungkinan kalau nanti di malam Paskah itu hanya 2 kali misa, jadi kemungkinan nanti sekitar 10.000-an umat. Nah, untuk hari ini ibadat tengah dilangsungkan di ibadat yang kedua yaitu ibadat Jumat Agung dalam rangka merenungkan peristiwa sengsara dan wafat Kristus, dan ini nanti akan dilanjutkan dengan ibadat yang ketiga yaitu di pukul 18. Ya. Untuk romonya sendiri yang memimpin pada ibadat pertama dan kedua ini siapa? Kalau yang pertama, ibadat dipimpin oleh Romo Edi Mulyono SJ dengan Romo Maharsono SJ dan juga Romo Ari. Kemudian yang kedua, sekarang di tengah berlangsung adalah Romo Hani Rudi Hartoko SJ. Dan nanti yang ketiga ditutup dengan dipimpin oleh Romo Deodatus SJ dan juga Romo Andre M SJ. Dan pada saat ini nanti di tiga ibadat Jumat Agung ini ada doa umat meriah, di mana doa umat meriah ini beberapa butir diantaranya mendoakan kesehatan dari Bapak Suci Paus, kemudian juga kesehatan dan juga dalam karya pelayanan bagi Bapak Uskup dan juga semua pengurus dan pelaksana liturgi lainnya. Kemudian juga mendoakan juga orang-orang yang berkebutuhan, di mana juga ada yang korban perang dan pengungsi dan lain-lain. Jadi doa umat meriah ini cukup panjang dan mendoakan dari semua pihak. Gitu. Dan untuk dekorasi hari ini telah dibuka sudut di mana ada sudut Bukit Golgota dan juga kubur Yesus. Nah, di sini mencerminkan bagaimana Yesus bangkit mulia, menyambut kebangkitan Yesus setelah hari ini sengsara dan wafat. Nah, itu dengan adanya Bukit Golgota ini. Dan besok kita juga akan mengadakan malam Paskah, malam tirakatan kebangkitan Kristus itu hanya 2 kali misa, yaitu di pukul 17 dan juga pukul 20.30. Untuk di malam Paskah ini kursinya tetap sama di 4.600, Iya. Pengamanan juga sama dengan hari ini atau seperti apa? Untuk pengamanan semua sama. Jadi kami selalu didukung penuh oleh TNI Polri dan terlihat adanya pos pengamanan yang didirikan oleh Polsek Sawah Besar. Nah itu selalu untuk mendukung kelancaran umat dalam hal tiba di gereja katedral. Dan juga teman-teman dari Masjid Istiqlal pun tidak ketinggalan juga turut membantu, terutama karena terowongan silaturahim dibuka. Jadi teman-teman dari Masjid Istiqlal pun juga turut serta untuk berpartisipasi bergiliran untuk menjaga di seputar terowongan silaturahim. Dan ini sangat memudahkan umat karena dari misa parkir dari Istiqlal menuju katedral itu apalagi tadi hujan. Nah itu dengan demikian sangat membantu umat untuk berpindah dari Istiqlal menuju katedral. Hari Raya Paskah nanti puncaknya pada hari Minggu ya. Perkiraan umat yang akan hadir di puncak nanti seperti itu. Untuk hari Paskah, hari Minggu itu akan dilaksanakan 4 kali misa. Yaitu misa pertama adalah misa pontifikal, itu misa yang diselenggarakan khusus hanya hari Paskah atau hari Natal, yang langsung dipimpin oleh Uskup Keuskupan Agung Jakarta, Bapak Kardinal Ignatius Suharyo bersama dengan Kuria Keuskupan Agung Jakarta di 8.30.
Nah, di situ juga akan akan diberikan indulgensi penuh, yaitu pengampunan dosa penuh dengan syarat dan ketentuan yang ada, yang nantinya akan dibacakan. Nah, kemudian juga akan dilanjutkan dengan misa keluarga di pukul 11. Dan misa keluarga ini akan dipimpin oleh Romo Deodatus yang mana akan menyampaikan dengan bahasa anak-anak. Dan kemungkinan ada juga nanti hal-hal menarik lainnya untuk anak-anak. Dan kemudian misa ketiga itu dilaksanakan di pukul 15.30 dan terakhir di pukul 18. Perkiraan mungkin kalau misa sore sudah seperti misa mingguan. Jadi untuk umat yang datang mungkin sekitar 15.000 15.000 total di hari Minggu Paskah. Betul. Ya. Mungkin terakhir Bu, tadi kan ada 2 ibadah besar sebenarnya dari Jumat Agung dan juga Sudah sekian lama Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral itu hidup berdampingan. Dan kita sudah terbiasa dengan di hari Jumat itu, karena di Gereja Katedral setiap Jumat pertama kami juga melaksanakan ibadah atau misa, terutama yang kesatunya itu di pukul 12. Nah, itu juga sudah terbiasa saat di sini ada misa juga berlangsung juga Jumatan. Jadi memang sudah biasa dan teman-teman yaitu dari kepolisian juga turut membantu sehingga kelancaran terjadi di depan dan hal itu juga jadi tidak bermasalah bagi kami. Jadi itulah yang mencerminkan hidup harmonis satu sama lain. Dan juga dengan adanya terowongan silaturahim itu persaudaraan bertambah lagi menjadi lebih dekat. Umat dilarang untuk membawa makanan dan minuman ke area gereja. Dari Gereja Katedral Jakarta. Ibadah Jumat Agung akan dipersembahkan oleh paduan suara Santa Cecilia. Siapkan hati dan budi kita untuk membawa citra manusia baru, manusia surgawi Kristus Tuhan kami. Amin. Duduk dengan kasih. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa dan raja-raja akan, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka ingat. Kepada siapakah akan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Laksana sebuah tanda, keindahan pun tidak ada padanya, maka kita tidak suka padanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sesat seperti domba, masing-masing mengambil, umurnya akan lanjut. Sesudah mengalami kesengsaraan jiwa, mungkin sebagai orang yang saleh akan menyelamatkan banyak orang oleh hikmatnya dan jahat. Sebaliknya, ia sama dengan